dari sisi kesehatan atau kedokteran gitu ya. Bagi yang dokter atau psikolog atau psikiater sudah lama sih tahu bahwa ini adalah kondisi kondisi patologis dari psikologis ya, kejiwaan atau mental. Jadi ya kalau yang dokter atau psikiater ya atau dokter jiwa atau psikolog sudah lama tahu ini bahwa yang namanya yang disebut kesurupan itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu istilah kedokterannya itu atau psikologisnya itu dari dulu kan dissociative trance disorder ya, disorder, gangguan, memang gangguan kejiwaan. Jadi ya sebetulnya kalau dalam sudut pandang kesehatan mental yang namanya kesurupan itu adalah gangguan mental, gangguan ya. Jadi DTD dissociative trance disorder, trans ya. Jadi artinya itu gangguan, kalau bahasa Indonesianya gangguan trans disosiasi. Disosiasi itu kadang-kadang dia merasa dirinya itu jadi orang lain, jadi barang lain gitu ya. Kesurupan merasa dirinya jadi lampu templok ya diem aja misalnya itu ya, misalnya kesurupan merasa dirinya jadi piring pecah gitu ya, bisa, itu yang namanya disosiasi gitu ya. Jadi itu adalah trans. Sebetulnya trans itu sendiri adalah sudah merupakan bagian kebudayaan manusia sejak lama, dan sebetulnya banyak trans yang memberikan keuntungan, bukan gangguan. Misalnya yang trans ya, yang semacam kesurupan trans tapi tidak merupakan gangguan itu. Pernah enggak misalnya dari kantor atau dari tempat kerja pulang naik mobil, naik motor itu nggak mikir apa, tahu-tahu sampai di rumah aja. Sering, pasti banyak yang seperti itu ya, naik motor, naik mobil sambil nyanyi-nyanyi gitu, tahu-tahu sampai di rumah. Ini sebetulnya semacam dengan kesurupan tapi bukan gangguan, ini trans yang tidak mengganggu. Trans yang lain misalnya trans yang lain yang memberikan keuntungan apa misalnya? Yang paling gampang itu pertunjukan kuda lumping gitu ya. Pertunjukan kuda lumping itu pemainnya itu sengaja dalam kondisi trans supaya apa? Supaya pede gitu ya. Supaya pede. Yang dilakukan kuda lumping itu dilakukan semua orang bisa gitu ya. Makan beling, sekarang itu orang biasa juga bisa makan beling gitu. Cuman belingnya itu ya beling-beling yang bisa dikunyah, misalnya belingnya bola lampu, belingnya neon, belingnya semprong. Coba kuda lumping itu disuruh makan belingnya botol kecap, nggak bisa, protol utuhnya, giginya tuh rontok semua. Jadi yang dilakukan oleh pemain kuda lumping itu bisa dilakukan oleh semua orang asal latihan gitu ya. Yang kemudian pemain kuda lumping itu sengaja trans itu supaya membuat kepercayaan dirinya meningkat ya. Dan trans ini dalam waktu yang lama, ribuan tahun, sudah merupakan bagian atau merupakan kejadian yang umum kalau orang itu melakukan ritual keagamaan gitu ya. Trans itu adalah kondisi antara sadar dan tidak gitu ya. Jadi yang namanya twilight zone. Jadi memang begitu ya. Orang berdoa, sembahyang itu banyak yang dalam keadaan trans itu. Tapi ini bukan disorder, bukan gangguan, karena trans dalam sembahyang, melakukan ritual, terus melakukan pertunjukan itu memberikan keuntungan. Jadi tidak disebut sebagai disorder, gangguan, memberikan benefit, memberikan advantage itu. Jadi trans itu tidak selalu gangguan itu. Setiap hari kita hampir trans loh. Tiap hari itu pernah trans ya, tadi itu naik motor, naik mobil gitu, apalagi malam-malam sambil ngelamun gitu ya. Tahu-tahu sampai rumah gitu. Itu adalah bentuk dari trans. Nah, yang disebut kesurupan ini adalah gangguan trans disosiasi ya. Gangguan trans disosiasi. Trans yang mengganggu gitu. Namanya mengganggu, gangguan ya. Dan memberikan dampak kadang-kadang dirinya itu merasa benda lain, bisa orang lain, terus kemudian bisa
bisa harimau. Pernah nggak ada orang yang merasa dirinya jadi harimau? Dia sendiri merasa itu. Tapi sebetulnya orang yang mengalami kesurupan itu tidak sepenuhnya dia nggak sadar itu. Dia sadar itu. Bahkan itu yang membuat dia percaya bahwa ada sesuatu yang lain yang masuk dalam dirinya. Nah, ini penjelasan ini sudah lama. Sejak saya jadi koas tahun 80-an itu sudah kayak gini penjelasannya itu ya. Jadi kalau dokter itu ya sudah paham bahwa ini adalah kondisi patologis dari keadaan mental seseorang. Patologis, gangguan memang. Nah, itu ya. Itu yang namanya Nah, kalau kita masuk ke dunia yang namanya neuroscience itu, apa sih kesurupan itu? Jadi kalau yang namanya kita bergerak, kita ngomong, kita beraksi, kita melakukan apa saja itu pada dasarnya adalah aktivitas dari otak kita. Otak kita punya aktivitas motorik, punya aktivitas mental, punya aktivitas emosi dalam otak kita. Ini otak kita ini ya. Otak kita ini ada ya hampir sama dengan otaknya binatang-binatang lain, hanya karena proses evolusi kita itu mengarah ke arah yang berbeda sehingga setiap otak spesies itu unik. Bahkan antara otakku dengan otaknya Dea itu beda. Cara kerjanya juga beda. Cara kerjanya beda. Misalkan Dea itu kalau dengar suara-suara berdoa gitu hatinya tenang gitu. Kalau saya apaan sih gitu misalnya itu beda itu cara kerja otak yang berbeda. Misalnya ada orang kesurupan itu, ada orang yang ketakutan. Kalau saya malah ketawa karena kerja otak kita berbeda gitu, ya. Jadi kalau saya lihat orang kesurupan ketawa aja gitu. Pura-pura ya. Tapi sekali lagi ya yang namanya kesurupan. Nah, sekarang kita membahas kesurupan dari sudut pandang epidemiologi dulu deh gitu ya, epidemiologi. Kalau kita melihat kesurupan itu pada dasarnya adalah proses neuropsikologis. Jadi aktivitas otak kita yang menghasilkan sikap mental gitu ya. Aktivitas otak kita yang menghasilkan sifat mental. Nah, yang namanya kesurupan ini adalah kondisi patologis memang, gitu. Patologis dari aktivitas otak yang menghasilkan sikap mental. Nah, kesurupan ini sendiri, kalau bagian otak mana sih yang kesurupan itu? Loh, ya semua bagian otak kita itu kesurupan. Contohnya ya, orang itu yang melibatkan memori. Orang itu yang nggak pernah lihat kanguru, nggak kenal kanguru, nggak bakal kesurupan jadi kanguru, nggak bakalan. Gitu, ya. Yang kesurupan dia itu ya barang-barang yang pernah dilihat. Ya. Kesurupan jadi petromak, diem gitu ya, lebih bagus ya daripada kesurupan jadi harimau itu nanti bisa melukai dirinya sendiri. Kalau kesurupan jadi handphone gitu, dia diem aja kan bagus ya, kesurupan jadi handphone gitu. Nah, ini yang namanya kesurupan ini pada dasarnya adalah proses neuropsikologis yang melibatkan banyak sirkuit di otak kita, ya. Banyak sirkuit di otak Homo sapien, karena yang kesurupan ini cuma Homo sapien gitu ya. Spesies-spesies lain nggak pernah gitu. Mana ada kita itu lihat wedus atau kambing kesurupan, nggak ada gitu. Yang kesurupan cuma Homo sapien ya, binatang yang namanya Homo sapien itu ya. Homo sapien ini unik ya, sekedar mengakui dirinya binatang aja nggak mau gitu. Padahal kalau secara biologi kita itu belajar ya, namanya manusia itu spesiesnya Homo sapien, masuk dalam keluarga besar Great Ape ya, kera-kera besar, masuk dalam ordo primata, masuk dalam kelas mamalia ya, masuk dalam filum invertebrata, masuk dalam kingdom of animalia. Loh, manusia ini binatang tapi nggak ngaku gitu ya itu. Dan satu-satunya binatang yang mengalami kesurupan ya manusia itu, karena otaknya unik. Nah, keunikan otaknya kita bahas ya. Kenapa sih kita itu kok kesurupan gitu ya? Kesurupan. Yang pertama melibatkan memori. Di masyarakat yang tidak mengenal kesurupan, ya nggak ada kesurupan.
memori. Jadi memorinya dia pernah dengar ada orang kesurupan gitu. Jadi kalau di Jepang sana yang nggak kenal kesurupan, ya nggak kenal itu. Di sini di Jepang ini nggak ada orang kesurupan ya. Mau di Amerika itu nggak ada orang kesurupan. Di Inggris ada namanya exorcism ya itu. Kalau di tempat-tempat yang nggak kenal kata kesurupan, ya nggak bakal kesurupan itu. Melibatkan memori. Dan yang namanya kesurupannya dia itu, ya tentang apa yang diingat itu. Misalnya itu ya. Misalnya, loh ada orang yang kesurupan bahasa Arab itu. Loh, karena dia pernah kenal, pernah dengar suara bahasa Arab itu. Nggak ada lah orang Indonesia yang kesurupan bahasa Islandia gitu, nggak ada. Nggak ada. Otak kita itu menerima memori itu masuk semua. Misalnya ada orang yang tidak bisa bahasa Arab nih, ya nggak pernah. Tapi tiap hari itu kan dia dengar orang ngaji masuk dalam memori. Cuman untuk recall kembali itu sulit gitu. Kemampuan bahasa itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi merekol kosakata. Nah, yang terjadi pada orang kesurupan itu ada hyper recalling. Recalling hyper itu ya. Dia ngomong bahasa Arab, tapi kalau diajak ngomong juga nggak bisa sih. Dia ngomong bahasa Arab, tapi kalau misalkan diajak interaksi ngomong ya nggak ngerti dia. Gitu, ya. Itu kenapa ada beberapa orang yang kesurupan itu terus mendadak dia pintar bahasa Inggris gitu ya. Lah orang tiap hari dia mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris kok gitu ya. Jadi kosakata bahasa Inggris itu masuk di memori otaknya, tapi cuman dia tidak bisa recall. Nah, orang yang mendadak pinter bahasa lah yang dia nggak paham itu sebetulnya adalah hyper recalling. Dia ngomong aja sih ngomel gitu ya. Kalau diajak ngomong, misalkan dia ngomong bahasa Arab, diajak ngomong bahasa Arab, dia juga nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa berinteraksi gitu. Dia ngomong aja ngoceh bahasa Arab atau ngoceh bahasa Sunda, padahal dia misalnya orang Betawi gitu ya. Nggak bisa. Biasanya nggak ngerti bahasa Sunda. Ini mendadak bisa gitu ya. Itu yang namanya. Nah, itu melibatkan memori. Jadi melibatkan memori. Melibatkan memori. Jadi melibatkan sirkuit yang namanya sirkuit memori. Sirkuit memori itu di mana? Di semua bagian otak itu adalah bagian sirkuit memori. Memori itu ada memori implisit, ada memori eksplisit ya. Eksplisit itu ada dua namanya. Eksplisit yang apa namanya? Yang semantik, misalkan ibu kota Amerika mana itu apa namanya Washington, 2 tambah 2 berapa? 4 gitu. Itu memori eksplisit yang semantik. Tapi kalau memori eksplisit yang episodik itu kalau merangkai sebuah cerita, misalnya itu, ya kamu tadi pagi ngapain? Saya dari bangun tidur terus buka sahur, habis itu tidur lagi. Itu mengingat-ingat dan merangkai kejadian itu dalam sebuah narasi. Itu yang namanya memori eksplisit yang episodik. Ada memori yang implisit. Apa memori implisit? Naik sepeda, itu memori implisit. Berjalan itu kita itu memori kita, cara kita berjalan itu kita ingat karena ada dalam memori implisit kita, ya. Itu. Jadi kita cara berjalan, cara main sepeda, cara main gitar itu adalah masuk memori implisit, ya. Anak-anak orang yang kesurupan itu kalau dia nggak pernah gitaran, coba dikasih gitar ya nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Yang mereka yang nggak pernah bisa sepedaan disuruh pakai sepeda, nggak bisa itu. Jadi yang memori implisit itu yang kita tidak sadari, cara makan itu memori implisit. Dan kita makan itu sebetulnya tidak sepenuhnya kita sadari. Makan itu sendiri seringkali trends kita. Makan itu, coba makan. Pernah nggak mikir makan itu berapa kalinya, 1, 2, itu nggak pernah disadari secara penuh. Jadi makan pun itu antara sadar dan tidak sebetulnya. Jalan kita. Nah, orang yang kesurupan itu yang tadi itu memorinya itu selalu itu. Jadi baik memori implisit maupun memori eksplisit itu yang apa namanya yang terlibat dalam proses kesurupan ini. Yang itu yang pertama memori. Terus sirkuit apa lagi? Sirkuit emosi itu ya. Sirkuit emosi itu. Sirkuit emosi itu yang membuat orang yang trans itu meskipun antara sadar dan tidak itu bisa membedakan gitu. Bisa membedakan secara emosi orang yang suka sama dia atau enggak gitu ya. Tuh, itu jadi yang namanya
kesurupan ini adalah proses neuropsikologi yang melibatkan beberapa sirkuit di otaknya, termasuk sirkuit motoriknya itu. Nah, kalau kita melihat misalnya angka kejadian itu ya, angka kejadian itu bervariasi gitu ya. Kalau di India juga kenal ya kesurupan itu kenal, karena ini gangguan neuropsikologis yang berhubungan dengan sosiokultural ya gitu ya. Jadi kalau sosiokultural, kalau di kultur di Indonesia ini kenal kesurupan ya kenal gitu. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada gangguan psikologis yang berhubungan dengan sosiokultural. Koro itu hanya ada di Sulawesi Selatan gitu. Koro itu ya. Yang merasa kemaluannya masuk terus diikat sampai tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu waktu saya kuliah itu termasuk pelajaran dalam bukunya Profesor Maramis. Di samping latah itu dulu hanya orang Jawa. Sekarang menyebar kemana-mana karena kenal. Kalau dulu latah itu ya. Nah, kalau di India angka DTD itu ya bervariasi 1-4% populasi gitu ya. Jadi kalau ada 100 orang India itu 4 orang itu pernah itu yang namanya kesurupan. Nah, di Indonesia ini angkanya nggak ada. Sulit nyari angka di Indonesia itu sulit soalnya. Orang BPJS yang tahu angka itu nanti biar disurvei itu ya. Nah, kalau banyak ya anggapan kesurupan itu adalah gaib, roh jahat, segala itu. Nah, itu kan berurusan dengan memori gitu ya. Memori, kalau ada orang yang memorinya itu nggak kenal yang namanya roh halus, roh hadi roh hadi itu ya nggak kenal namanya kesurupan